Hai Kemis, selamat datang di Chemcast, Chemistry Podcast. Nah, untuk hari ini merupakan episode pertama dari Chemistry Podcast HMJ Kimia periode 2024-2025. Chemcast ini sendiri merupakan salah satu program dari bidang informasi dan komunikasi HMJ Kimia periode 2004-2025. Chemcast ini berguna untuk teman-teman menyalurkan informasi, aspirasi, dan salah satu bentuk untuk menjalin komunikasi. Nah, Sobat Kemis, kita sudah kedatangan teman cerita. Di samping saya, sudah ada Bang Huda Sultan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Jurusan Kimia periode 2024-2025. Nah, kita kasih kesempatan kepada Bang Huda Sultan untuk memperkenalkan secara singkat tentang dirinya. Baik, halo Sobat Kemis. Halo, Bang. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Safruddin. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan kimia ya. Saat ini, alhamdulillah saya menjabat sebagai Ketua Umum HMJ Kimia periode 2024-2025. Hidup mahasiswa. Hidup. Jadi Bang, udah siap lah ini ya untuk ditanya-tanya, untuk ngasih tips and trick kepada sobat-sobat Kemis mengenai kuliah sambil berorganisasi. Insya Allah siap. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam ya Bang. Nah, menurut Abang, apa sih itu organisasi? Baik, menurut saya organisasi itu merupakan suatu perkumpulan ya, orang-orang yang berkumpul, membentuk kumpulan untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Jadi, contohnya seperti HMJ nih kan, kita kan punya tujuan tersendiri ya, visi misi yang sudah dibentuk oleh ketua HMJ gitu ya. Sehingga dibentuklah tiap-tiap bidang untuk menjalankan visi misi tersebut sesuai bidangnya masing-masing. Seperti itulah makna dari organisasi menurut saya. Nah Bang, kalau kita lihat ya dari kondisi saat ini, mahasiswa itu kurang minatnya untuk masuk ke organisasi itu. Itu menurut Abang, gimana tanggapan Abang perihal itu? Oke, baik. Jadi menurut saya memang kondisi saat ini ya banyak mahasiswa yang bukan tidak mau tapi takut, lebih ketakut untuk mengikuti organisasi. Takut kenapa itu Bang? Seperti yang saya ketahui saat ini ya banyak yang takut tugasnya nggak selesai, takut dengan kondisi organisasi seperti bagaimana, apalagi dengan isu-isu yang ada ya, seperti kita lihat di media sosial. Banyak tuh menjelaskan bahwasanya banyak organisasi-organisasi toksik gitu ya, yang sistemnya itu kurang bisa mendukung untuk mahasiswa ini belajar gitu, kurang mendukung akademik mahasiswa. Jadi menurut saya itulah yang membuat mahasiswa takut untuk berorganisasi. Padahal tidak semua organisasi seperti itu. Itu hanya oknum-oknum yang di dalam organisasi. Itu semua organisasi ini akan membawa hal baik kepada kader-kadernya gitu. Berarti tergantung dari yang masuk organisasi itu berarti ya? Iya, seperti itu. Karena organisasi ini bisa membantu kita untuk tidak hanya menunjang akademik kita, membantu kita berpublic speaking ya, komunikasi, membantu kita dalam hal kepemimpinan, seperti itu. Berarti organisasi ini sebenarnya penting karena dari relasi dari berorganisasi ini bisa membantu kita salah satu di tugas ya Bang. Iya, tugas akademik juga terbantu. Berarti cara untuk mengelola si organisasi ini kita bagaimana berkegiatan di dalamnya gitu ya Bang. Iya. Karena organisasi ini juga kan bisa menambah relasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman sobat Kemis takut untuk ikut organisasi karena takut tugasnya nggak siap, saya pikir di organisasi inilah kita bisa berdiskusi. Dengan ada relasi-relasi di setiap organisasi, kita bisa berdiskusi dan koordinasi mengenai tugas-tugas tersebut. Jadi tidak akan ada kendala untuk mengenai tugas-tugas yang tidak siap gitu. Berarti menambah teman baru. Iya, betul. Nah, jadi kan Bang, kita kan tadi udah bahas tentang isu organisasi yang membuat kuliah jadi mandet, kuliah jadi berantakan gitu kan Bang. Kan tadi juga Abang bilang mengenai organisasi yang toksik. Toksik adalah berarti berbahaya ya Bang, iya, berbahaya. Artinya mahasiswanya jadi nggak berkembang di dalam organisasi tersebut. Jadi ngapailah dia ikut organisasi, itulah yang membuat minat dari si mahasiswa ini kurang gitu kan Bang. Jadi menurut Abang, gimana ciri-ciri dari organisasi yang bisa membuat mahasiswa yang berkecimpung di dalam organisasi tersebut ikut berkembang?
Oke, baik. Jadi perlu kita ketahui ya, organisasi itu tidak ada organisasi itu tidak ada yang berbahaya seperti itu. Tetapi yang membuat orang mengecap atau berbahaya adalah kader-kader yang tidak bertanggung jawab yang ada di dalamnya. Jadi inilah yang membuat stigma para mahasiswa tidak mau ikut berorganisasi karena takut, seperti yang saya bilang di awal tadi kan. Jadi organisasi yang baik itu memang yang pertama adalah dinamis ya. Maksud dinamis ini adalah yang bisa mengikuti perubahan lingkungan yang ada gitu. Jadi seiring perkembangan waktu dengan generasi-generasi yang telah berjalan ya sampai sekarang, mungkin kita sebut generasi Z ya, mungkin kedepannya masuk ke generasi Alpha. Tetapi kita harus menyesuaikan kepada generasi tersebut sistem-sistem dari organisasi kita. Supaya apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa tetap nyaman di dalam organisasi yang mereka ikuti lah, seperti itu ya. Kemudian organisasi itu, ketika kita masuk organisasi, kita lihat tatanan peraturan-peraturannya ya. Kalau tidak struktur dan tidak jelas, ada baiknya kita tinggalkan saja. Makanya kita pun sebagai pengurus-pengurus di organisasi harus membuat organisasi itu lebih terstruktur gitu. Kegiatan-kegiatannya harus lebih jelas. Kegiatan itu tidak hanya yang penting kegiatannya ada, enggak hanya gitu. Tetapi adalah kegiatan itu harus kita analisis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa sekitar organisasi tersebut. Apakah mahasiswa-mahasiswa butuh untuk melakukan program kerja yang A gitu misalnya. Apakah butuh melakukan ini gitu. Seperti saat ini, kalau di FMIPA banyak ya kegiatan, kita mau memasuki kegiatan PKM gitu ya kalau di akademiknya. Kalau organisasi yang baik, dia akan menganalisis situasi yang keadaan-keadaan yang ada. Mereka akan buat pelatihan-pelatihan seperti itu gitu. Itulah salah satu contohnya. Harus jelas. Kemudian harus memiliki kader juga ya, kader. Jadi kita harus lihat kader dalam organisasi ini bagaimana. Kader apalagi untuk top level di organisasi itu harus bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya yang baru masuk organisasi. Kemudian saya pikir juga ya, mungkin saya mau kasih saran untuk pengurus-pengurus organisasi apapun itu ya. Apa tuh Bang? Bahwasanya kita harus bisa menaungi adik-adik yang baru masuk ke organisasi kita. Contohnya apa? Seperti kita tahu ya, kalau adik-adik baru masuk ini pasti dia bakalan keteter lah bahasanya ya, keteteran ya untuk tugas-tugas. Kita harus bisa membantu, mengajak mereka berdiskusi masalah tugas-tugas kuliah mereka, supaya mereka niat, oke, saya masuk organisasi ini, saya terbantu kok dari segi tugas, saya diperhatikan kok oleh abang-abang organisasi gitu. Jadi mereka itu lebih senang. Jangan kita mengajak kader-kader baru untuk apa? Untuk yang capek-capeknya. Kita ajak, ayo rapat gitu kan, harus datang rapat sekian lama gitu kan. Itu tidak boleh. Karena itu membuat mereka jenuh ya Bang. Jenuh lah, baru lagi ikut organisasi udah diajak mengikuti hal-hal berat seperti ini. Mending kita bawa enjoy yang kegiatan fun-fun untuk adik-adik, supaya yang mengikuti organisasi pun nyaman gitu di dalam organisasi itu, yang mereka ikuti. Seperti itu. Jadi Sobat Kemis, tidak ada organisasi yang berbahaya. Tidak ada organisasi yang membuat mahasiswanya itu terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, ternyata adanya kasus-kasus seperti itu tergantung oknumnya ya Iya, Bang. Betul, oknum di dalam oknum organisasi. Yang nggak bertanggung jawab ya, yang dalam organisasi tersebut itu membuat citra dari organisasi itu rusak. Jadi itulah yang membuat mahasiswa takut untuk masuk dan mengikuti organisasi tersebut ya Bang. Iya, betul. Oke Bang, nah kami ini ada buat Bang Q&A di Instagram HMJ Kimia tentang seputar podcast kita hari ini. Jadi ini ada beberapa ya pertanyaan yang masuk dari sobat-sobat Kemis. Ini salah satunya ada dari Ahmad Radi 08. Pertanyaannya, Min, izin bertanya nih, mending
masuk organisasi aja atau kita cari passion dulu kita di mana? Oke, baik. Berarti bertanya ya, Iya. apakah Organisasi organisasi aja. dulu atau passion dulu berarti Iya, gitu Bang. ya. Oke, jadi tergantung diri kita masing-masing. Kalau memang kita sudah mempunyai passion sendiri sebelum masuk berorganisasi, itu lebih bagus. Jadi kita bisa memilih organisasi apa yang mau kita masukin seperti itu. Tetapi kalau kita belum menemukan passion dari kita sendiri, kita bisa mengikuti organisasi terlebih dahulu. Jadi saran saya kepada Ahmad Radi kalau memang belum menemukan passionnya, masuk dulu ke organisasi. Karena di organisasi ini kita tidak hanya membahas satu hal, tapi banyak hal yang akan kita bahas dan akan kita pelajari. Sehingga dengan hal-hal tersebut bisa memberikan dampak, yaitu apa? Adalah kemungkinan Ahmad Radi bisa menemukan passionnya di organisasi tersebut. Nah, udah dijawab ya untuk Ahmad Radi gimana? Nah, kalau misalnya kamu udah ada passion sendiri nih, udah passionnya sendiri, kamu carilah ya kan Bang, sesuai Iya, dengan betul. passionnya organisasi Cari. mana yang cocok. Kalau belum, ikuti aja dulu ya Bang, berarti Iya. nanti berkembang di organisasi itu ya. Iya, betul. Selanjutnya nih, ada pertanyaan yang kedua dari Nabila. Pertanyaannya itu, dalam perkuliahan, apakah mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dikarenakan aktif berorganisasi? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Mungkin orang-orang pada takut gitu ikut organisasi karena takut dilihat Jauhi teman gitu jauhi ya. teman. Ah, agak aneh lu gitu kan mungkin ya bahasa-bahasanya. Jadi kalau dari saya sendiri ya, alhamdulillah belum pernah ya. Alhamdulillahnya teman-teman saya semua care sama saya, peduli. Karena kebetulan juga saya komting juga di kelas. Jadi dan saya juga kalau ada tugas-tugas kelompok, alhamdulillah saya ikut kontribusi. Jadi saya nggak pernah beralasan aku ada organisasi jadi aku nggak bisa ngerti tugas, nggak bisa datang aku ya di kerja kelompok, nggak seperti itu. Itulah pentingnya tadi manajemen waktu sehingga kita bisa ikut andil juga dalam kerja kelompok seperti itu gitu. Kemudian kalau untuk teman sekelas mahasiswa, alhamdulillah saya dapat perlakuan yang baik-baik aja sampai sekarang. Di luar itu dari dosen-dosen di jurusan saya juga alhamdulillah semuanya peduli kepada saya gitu ya. Tidak pernah memandang kau kan ke organisasi gitu kan. Pasti kau ginilah kayak pandangan gak enak gitu. Alhamdulillah semuanya mendukung. Jadi dosen-dosen jurusan kimia juga semuanya mendukung mahasiswanya untuk berorganisasi juga seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Sobat Kemis kita Nabila, jangan takut ya untuk berorganisasi, jangan takut untuk dijauhi teman nih gara-gara ikut organisasi karena itu kembali kepada kita ya Bang tentang memanajemen waktu yang baik dan benar. Oke Sobat Kemis, kita udah masuk ke sesi penutup nih. Sebelum kita menutup podcast kita episode 1 ini, kita akan mendengarkan dulu closing statement dari Abang dan Sultan. Adakah yang ingin disampaikan untuk sobat-sobat Kemis kita yang di rumah dan yang menonton podcast kita kali ini Bang? Silakan Bang. Oke, baik. Jadi pesan saya kepada sobat Kemis yang sedang menonton podcast episode 1 pada hari ini ya. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk berorganisasi. Karena organisasi memiliki banyak benefit yang bakal kita dapatkan di luar perkuliahan seperti itu. Kemudian dengan berorganisasi kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita pasti bisa akan menjadi disiplin ya. Dan dengan organisasi juga kegiatan-kegiatan perkuliahan kita pasti akan terbantu dan lancar seperti itu. Karena sejatinya organisasi tidak pernah membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan organisasi. Makanya kalau kita masuk organisasi dengan ikhlas, dengan hati yang lapang dan ikhlas tanpa mengharapkan uang gitu ya, tanpa mengharapkan imbalan uang dan apapun, percayalah imbalan itu bakalan datang di kemudian harinya. Tidak tahu kita entahnya imbalan itu datang di saat kita masuk dunia kerja, terbantu karena kita sudah paham sistem-sistem organisasi ya. Jadi seperti itu pesan saya untuk menutup podcast episode 1 pada hari ini. Berarti ada dampak positifnya juga dari kita mengikuti organisasi ini ya Sobat Kemis. Nah jadi Sobat Kemis,
ada dampak positifnya dari kita ikut berorganisasi, tetapi memang caranya kita ya Bang, caranya kita Iya, bagaimana betul. mengatur organisasi tersebut. Nah, untuk Abang dan Sultan, terima kasih ya Bang untuk Iya. udah bisa menghadir dalam kesempatan kali ini ya di Chemistry Podcast kita episode 1 ini. Nah, untuk Sobat Kemis, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di episode 2. Episode 2.